selama ini kan saya dikasih amanah oleh negara Indonesia sebagai Ketua Konsul Kedokteran di Konsul Kedokteran Indonesia atau KKI. Sebagai utusan Indonesia dalam apa yang kita sebut dengan General Assembly 2021, ini semacam sidang umum dari AYAMRA. Kita sebut AYAMRA. AYAMRA itu singkatan dari International Association of Medical Regulatory Authority. Tentu saya merasa ini adalah kepercayaan bukan hanya secara pribadi Taruna Ikrar, tapi ini kepercayaan sebagai direktur di AYAMRA itu untuk kepentingan dan nama besar Indonesia juga, karena ini kan kepercayaan. Tepatnya tanggal 26 Oktober tahun 2021 itu dimulai dengan sidang-sidang awalnya. Salah satunya sidang yang kita arahkan itu yang disebut dengan International Conference yang berlaku pada tanggal 14 sampai tanggal 16 Oktober. Dan di situ saya ditunjuk mencalonkan diri mewakili Indonesia, dan saya memaparkan saya punya pemikiran yang disebut dengan the urgency of medical regulatory in an era of globalization. Jadi saya memaparkan bagaimana intinya, pentingnya, bagaimana urgensinya konsil kedokteran itu dalam proses pengaturan praktek kedokteran, khususnya di era global. General Assembly tadi atau sidang umumnya, calon-calon itu akhirnya secara aklamasi mereka memilih saya. Jadi kita merupakan tim kuat, dan saya menjabat sebagai direktur, member of large AYAMRA, direktur yang berhubungan dengan International Association of Medical Regulatory Authority. Ini sangat penting karena tugas dan wewenangnya cukup berat, dan itu sampai tahun 2024. Jadi jabatannya selama 3 tahun. Luas tugasnya, luas wewenangnya, yang outputnya yang paling penting kita mau menjadikan medical regulatory seluruh dunia ini terkoneksi, terhubung antara sesama konsul kedokteran sedunia untuk mencapai apa? Mencapai target tertinggi kita, yaitu tercapainya dokter yang berpraktek untuk secara profesional. Dan dalam konteks posisi saya sekarang ini, tentu saya tetap juga menjabat sebagai Ketua Konsul Kedokteran di Indonesia. Kenapa? Karena di KKI, karena itu kan tugas negara juga yang wajib saya jalankan. Jadi tentu kedua ini kan saling sinergi antara kalau sifatnya struktural yang bersifat punya tugas, fungsi dan wewenang secara real kan di Indonesia. Tapi dalam tugas koordinasi global dalam organisasi global kita itu saya juga terlibat nantinya, karena kan saya ditugaskan sebagai seorang direktur di situ. Kenapa disebut direktur? Karena ya kita direct, kan begitu organisasinya. Kontribusi pertama yang kita bisa berikan, yang pertama adalah bahwa AYAMRA ini memiliki peran yang sangat penting di era globalisasi. Tawaran pertama saya berikan kan bagaimana urgensi. Jadi bagaimana AYAMRA ini bisa berperan secara global, secara maksimal. Yang kedua, AYAMRA kita merupakan institusi yang sangat penting karena anggotanya merupakan regulator, authority ya, regulator dan authority tertinggi setiap negara yang bertanggung jawab terhadap pengaturan praktek kedokteran. Oleh karena itu perlu dikembangkan pelayanan yang berkembang antara satu negara dengan lain untuk saling bekerja sama. Kemudian AYAMRA merupakan organisasi besar karena anggotanya merupakan government, pemerintah yang berasal dari lebih dari 241 negara. Institusi negara. Negara kita, negara dunia kan cuma ada 194. Tapi institusinya kan lebih dari itu karena ada institusi yang sifatnya kayak Amerika kan negara, kalau di Amerika kan anggota utamanya kan namanya Federation State of Medical Board, itu tingkat federal.
tapi di tiap-tiap bagian kan ada namanya California Medical Board, terus ada yang disebut dengan Texas Medical Board. Nah, itu semuanya anggota juga sebetulnya. Terus yang berikutnya, AMRA ini mempunyai potensi untuk kepentingan seluruh anggota dan dunia demi kemajuan dan kesejahteraan. Kesejahteraan siapa? Kesejahteraan anggota secara institusi, dan target berikutnya adalah bagaimana kesejahteraan para dokter seluruh dunia. Itu yang kita punya target. Sehingga perlu diperkuat kerjasama antara bangsa-bangsa di dunia dalam hal semua sektor pelayanan dan praktek kedokteran. Nah, konteks semua inilah yang kita bisa perankan. Dan tentu dalam konteks ini karena saya dipercaya menjadi direktur, harapannya tentu bisa berkontribusi untuk Indonesia juga kan. Minimal Konsul Kedokteran Indonesia dikenal di dunia internasional. Yang kedua, kalau ada hal-hal yang bisa menguntungkan antara satu negara dengan lain-lain dengan prinsip saling menguntungkan, tentu kita bisa bangun kerjasama itu. Ya tentu peran AMRA atau International Medical Regulatory Authority ini punya peran yang cukup signifikan karena dia akan mengatur bagaimana kerjasama antara pengaturan dokter ini supaya dia bisa berkontribusi untuk membantu menyelesaikan pandemik yang sudah berjalan hampir 2 tahun. Nah, timbul pertanyaan mengenai COVID-19 ini, apakah mungkin muncul, kan ini sudah naik turun, ada gelombang pertama, ada gelombang kedua. Apakah mungkin gelombang ketiga? Jawabannya iya. Ada kemungkinan seperti itu. Pertama, virus ini bermutasi terus-menerus. Nah, tentu proses mutasi ini bisa menimbulkan dampak berikutnya, yaitu bisa terjadi gelombang yang lebih parah. Kalau kita tidak hati-hati, tidak siap, dan kalau itu sudah terjadi, maka at least target kita terjadi mengurangi semaksimal mungkin korban, kan begitu? Karena kita belum tahu tahap berikutnya mutasi jenis apa lagi yang muncul. Jadi ada kemungkinan tetap ada, tapi kita harus mempersiapkan diri. Dan harapannya mungkin beberapa tahun ke depan vaksinasi dijalankan terus, obatnya sudah ada. Lama-kelamaan COVID-19 ini bukan lagi penyakit yang menakutkan, karena kita sudah siap.